Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami walaupun hanya melalui daring saja. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni minaz zulumati ila nur. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Lalu Muhammad Nurul Watoni MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Baik Febriana Lestari, dan materi yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri Mulyaningsih, dan materi yang pertama akan diselanjutkan oleh Baik Febriana Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Baik Febriana Lestari, NIM saya 200110040. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dan implikasi pengembangan karakter mahasiswa. Konsep pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Jadi, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sangat penting untuk meninjau pembentukan dan penguatan terhadap nilai-nilai etika dan moral mahasiswa. Menekankan pada nilai-nilai pendidikan agama Islam yang sesuai dengan konsep dasar dan cita-cita Islam dengan orientasi kepada keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua, implikasi bagi pengembangan karakter mahasiswa. Prinsip penguatan hanya dapat diaplikasikan ke dalam intelektualisme semata dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu agama sebagai sebuah fondasi bagi aspek kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan Islam sebagai sebuah dasar dari semua aspek penguatan dan menjadikan dasar bagi manusia untuk mengetahui lingkungannya, pergaulannya, dan berbagai kejadian alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari Baik Febriana Lestari. Yang C, pengenalan nilai-nilai agama Islam bagi mahasiswa. Pendidikan Islam menjadi hak mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan tentang Islam bagi mahasiswa yang beragama Islam. Pendidikan Islam dianjurkan sejak semester 1 hingga semester 6 sebagai standar pemberlakuan dari pendidik tinggi. Namun, kebijaksanaan pemberlakuan pendidikan Islam di perguruan tinggi umum sesuai dengan kebijakan yang diperlakukan, namun tidak mengurangi aspek-aspek nilai yang diharapkan terhadap moral dan etika mahasiswa. Karakter mahasiswa saat ini mengalami berbagai problematika kehidupan. Tawuran antar mahasiswa, pergaulan bebas yang semakin tidak terkendali, kehidupan glamor bagi sebagian mahasiswa yang ditandai oleh banyaknya cap bagi sebagian mahasiswa yang keluar dari sel agama, adanya cap ayam kampus, seks bebas yang semakin meningkat di kalangan mahasiswa, dan berbagai persoalan kehidupan kampus mahasiswa.
Indikator dari berbagai permasalahan tersebut ada beberapa aspek, baik aspek lingkungan keluarga, lingkungan sekitar pergaulan, maupun aspek ekonomi hingga aspek individu mahasiswa itu sendiri. Tentunya, berbagai aspek itu yang menjadi faktor utama adalah lemahnya pengamalan nilai-nilai agama atau Islam dalam kehidupan mahasiswa. Secara realitas, mahasiswa yang Siswa yang mempunyai nilai-nilai agama yang stabil dijauhkan dari berbagai permasalahan di atas. Problematikanya adalah apakah pendidik agama Islam yang diajarkan pada mahasiswa tidak mempunyai implikasi terhadap kehidupan mahasiswa, ataukah sistem pendidikan agama Islam yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan. Bisa juga metode pendidikan agama yang diberikan kurang memberikan dampak terhadap pengamalan nilai-nilai agama di dalam kehidupannya. Apakah ada integrasi antara ilmu dan Islam dalam proses transformasi pendidikan Islam? Apakah pendidikan agama Islam hanya diberikan berbagai bentuk formalitas atau tujuan dari pendidikan agama Islam di perguruan tinggi hanya bersifat kuantitatif? Proses pendidikan yang dilalui pada perguruan tinggi mendorong mahasiswa hanya mengejar nilai kuantitasnya saja. Pengetahuan umum menjadi lebih didepankan sesuai dengan program studi yang diambilnya. Namun meniscayakan nilai-nilai agama dalam pendidikan Islam sebagai program studi di luar pendidikan agama Islam, tenaga pendidikan maupun mahasiswa harus mengedepankan prinsip-prinsip integrasi antara pendidikan Islam sebagai dasar dan fondasi bagi program studi yang diambilnya, sehingga pengenalan terhadap ilmu pengetahuan umum dapat diimbangi dengan pengetahuan agama Islam yang dibangun sebagai pagar atau pada porsi. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Tuntunan penguatan terhadap konsep pendidikan Islam bagi perguruan tinggi harus dilakukan secara baik dan benar, adil dan setara, serta bijaksana dan profesional. Konsep pendidikan Islam di perguruan tinggi harus dibangun atas dasar kemanfaatan dan keberkahan dalam aspek pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Perkembangan pemikiran terhadap berbagai dinamika kehidupan mahasiswa menjadi titik tolak berlangsungnya hubungan keilmuan yang menjadi pengetahuan dan agama Islam yang menjadi dasar dari pengetahuan itu sendiri. Integrasi yang dilakukan secara baik dalam kaidah pengembangan dan peningkatan peradaban bangsa dapat berimplikasi dalam pola pikir dan karakter yang terbangun secara paralel dengan proses terjadinya keseimbangan dalam integrasinya. Pemahaman atas keberadaan Islam dan sains mampu memberikan raung yang lebih besar bagi mahasiswa di dalam merefleksikan kehidupannya, terutama dalam pengamalan nilai-nilai agama bagi dirinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kesalahan datangnya hanya dari pribadi kami sendiri dan benarnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.